Berikut adalah penilaian tingkah laku pejantan antara lain memiliki libido tinggi, sehat, agresif, dan bertubuh besar, kurang lebih berumur 1 tahun. Sedangkan pada ayam betina, selain lincah, gesit, dan produktivitasnya harus tinggi. Adapun ciri-ciri induk non produktif dan produktif dapat Anda lihat pada bagian jengger terlihat kecil dan pucat, sedangkan pada bagian bulu terlihat kusam. Pada bagian mata dapat Anda perhatikan, mata terlihat sayu dan tidak bercahaya. Sedangkan pada bagian kloaka untuk induk yang tidak produktif atau non produktif dapat Anda perhatikan kloaka kecil, kloaka pucat dan kering. Sedangkan jarak antara tulang os pubis kurang dari 2 jari. Pada bagian perut atau abdomen, apabila diraba terasa keras dan tebal. Berikut pengamatan induk petelur produktif. Pada bagian jengger dapat Anda lihat lebar, merah, cerah, dan apabila diraba terasa lembut. Sedangkan pada bagian mata tampak cerah dan bersinar. Pada bagian kloaka dapat Anda perhatikan kloaka lebar dan tampak basah. Jarak antara tulang os pubis berkisar 2-3 jari. Pada bagian perut apabila diraba terasa lunak, lentur, dan elastis. Jika dibandingkan, tampak jelas antara ayam yang non produktif dan produktif.
Selanjutnya kita menghitung tingkat keseragaman. Ada kita melakukan pengulangan dengan total tadi sampai ke ekor. Kita cari tingkat keseragamannya berapa persen itu. Jadi berdasarkan perhitungan plus minus 10% dari rata-rata bobot standar 1.500, batas atas 1.650, batas bawah 1.350. Dari hasil perhitungan yang masuk ke kategori upper, jadi di atas rata-rata itu ada 1 ekor. Jadi dalam persen adalah 10%. Dari bobot minimal ke maksimal itu ada 7 ekor. Jadi totalnya adalah 7 ekor. Dengan cara perhitungan sama ya. Kemudian yang minimal itu diketahui 2 ekor adalah 20%. Dari hasil ini tadi, maka kita akan merealisasikan berapa kebutuhan pakan berikutnya sesuai dengan bobot masing-masing ayam. Saya contohkan di sini yang bobot minimal, ini ya bobot minimal. Jadi sesuai dengan rumus KP Manda, bobot badan standar kurangi bobot badan umum dibagi bobot standar dikalikan 100%. Jadi berdasarkan rumus 1.500 kurangi 1.350 berbanding dengan bobot standar harus 1.500 kalikan 100%. Maka dihasilkan 10% makan yang harus kita tambahkan. Konsumsi tadi per ekor adalah 125 gram per ekor per hari. 10% kita kalikan 125, maka diketahui kita harus memberikan penambahan 12,5 gram ditambahkan konsumsi awal 125 gram, total 137 gram per ekor per hari. Kemudian cara perhitungannya juga sama. Untuk yang maksimum maka akan diperoleh berat pemberian konsumsinya jauh lebih rendah karena bobot yang rataan beratnya lebih tinggi. Kita lanjut cara kedua. Jadi bisa ditampilkan berdasarkan fungsi tadi. Sini rumus yang saya gunakan untuk cara kedua, bobot badan rata-rata atau X-bar. Jadi dalam 1 minggu, kemudian berbanding dengan rata-rata konsumsi dalam minggu juga. Di sini kita juga sama dengan bobot badan standar. Yang dimaksud standar di sini adalah standar perform dari strain tersebut berbanding dengan X. Jadi berapa besaran pakan yang akan kita berikan di minggu depan selama 7 hari. Bisa kita lanjut dengan perhitungan dari 1.500 gram berdasarkan rataan berat yang kita dapat dibagi rata-rata konsumsi selama 1 minggu, kita kali silang bobot standar yang akan kita capai 1.500. Kita asumsi ya. Kita bisa mengasumsikan di atas 1.500 sesuai dengan bobot target minggu berikutnya, boleh. Tapi itu dilakukan apabila ternak memang mempunyai standar perform beratnya lebih dari 1.500. Paham ya? Oke. Kemudian berbanding dengan X. Jadi berapa ini pakan jumlahnya yang harus kita siapkan? Lanjut, kali silang X 1.500 gram 1.500
kalikan 875. jadi totalnya Sudah 1.312.500. Untuk mencari X, maka X jadi 1.312.500 dibagi 1.500 sehingga diperoleh 875 selama 1 minggu. Nah, dibagi 7 hari, maka per ekor akan diketahui 125 gram Per ekor per hari. per ekor per hari. Dia tetap posisinya 125 gram. Kalau yang buat minimum tadi tentunya semakin beratnya semakin kecil, maka konsumsinya akan semakin banyak yang harus kita berikan. Dari perhitungan, kalau yang under berat minimal itu akan diketahui bobot minimalnya 1.350, batas minimal dari plus minus 10% tadi, maka total dari perhitungan ada 1.312.500 dibagi, maka dihasilkan total dalam 1 minggu konsumsinya 972,2 per minggu kebutuhan per ekor, 138,8 gram per ekor per hari. Jadi semakin berat ini ya, beratnya semakin kecil untuk mencapai standar, maka konsumsinya semakin meningkat. Kalau yang standar dia tetap cukup, gak ada pertanyaan? Cukup Pak. Kalau kurang tak panjangin. Terima kasih. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.